Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bersama saya, Suswono SPDSD, CGP Angkatan 11 058 dari Kabupaten Banyumas. Aksi nyata budaya positif kali ini meliputi yang pertama, pembuatan kesepakatan kelas, yang kedua, pengimbasan budaya positif di SD Negeri 1 Pamijen, yang ketiga, praktik segitiga restitusi. Yang melatar belakangi saya dalam aksi nyata kali ini yaitu pasca pandemi COVID-19 berdampak dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan anak terbiasa dengan gadget mereka, sehingga informasi baik positif maupun negatif di internet sangat mudah masuk. Hal itu tentu saja dapat mengikis karakter pada diri murid. Untuk itu, guru perlu menambah kembali budaya positif di sekolah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai tolak ukur keberhasilan, yakni murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati. Kemudian, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin melakukan pengimbasan tentang disiplin positif dengan rekan sejawat. Kedua, membuat keyakinan kelas dengan semua warga kelas. Ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan disiplin positif. Dan yang keempat, melakukan praktik segitiga restitusi. Dukungan yang saya dapat, dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat serta semua murid. Selanjutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif tersebut, itu memanfaatkan kekuatan sekolah. Dan yang terakhir, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah atau kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Langsung saja ya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu belum tentang keyakinan kelas? Belum. Tahu. Ya, baiklah. Pak Guru akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas adalah seperangkat prinsip dan nilai yang telah disepakati oleh guru dan siswa, yang berguna untuk apa? Memandu atau sebagai dasar dalam kita berinteraksi di dalam pembelajaran di dalam kelas. Sudah paham? Kalau sudah paham, nanti bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Di sini Pak Guru akan membantu. Yang pertama, nanti Pak Guru akan membagikan kertas. Ini ya, nanti kalian ditulis apa yang kalian kehendaki untuk membuat keyakinan kelas itu. Misalnya, saya ingin siswanya berangkat tepat waktu, kelas bersih misalnya. Terserah kalian. Ya, ditulis semua. Setelah menulis, nanti kalian maju untuk menambahkan pada kertas keyakinan kelas. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama apa yang menjadi keyakinan kelas kita, yaitu kelas 6. Sudah paham anak-anakku? Sudah siap? Oh, kalau sudah siap, Pak Guru nanti bagi ya. Setelah itu kalau kalian tulis saja, saya ingin kelasnya kondusif misalnya.
Saya ingin kelasnya tertib. Silakan kan. Tulis ya. Silakan yang sudah kalian tulis. Nah, tulis yang sudah ini. Apa yang kalian yakin? Ditulis saja. Ya tulis saja. Tapi tulis, kalian ngomongnya apa tulis saja. Jangan tulis. Sudah semuanya? Kalau sudah tulis? Oh belum ya? Oke. Ya, kalau sudah silakan tulis. Silakan maju ke depan. Silakan ditulis. Yang ditulis. Kalau sudah, silakan tengok ke sini. Silakan. Oleh semuanya. Silakan tengok yang sudah maju ke depan tengok ke sini. Ya. Ya, silakan. Ayo kita bahas bareng-bareng ya. Di sini ada beberapa harapan dari teman kalian semua tentang kegiatan kelas. Ada yang inginnya belajar dengan tertib, tertib. Terus ingin memajukan kelas ini, tertib, semangat ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada menghormati teman, yang menghormati teman. Terus ada sopan santun. Ya, terus berangkat tepat waktu. Ya. Terus berdoa sebelum belajar. Ya, ini. Jaga kebersihan. Terus izin bila ada kepentingan. Sini penting sopan santun ya. Terus ya.
Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Pamijen, dan tak lupa yang saya hormati Bapak Suswono selaku CGP Angkatan 11 yang hari ini berbahagia sekali. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tak lupa dan tak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberi berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah, dengan nikmat ini semua kita pada siang hari ini bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, yaitu mengajar dengan alhamdulillah semuanya tetap sehat dan bahagia. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah Nabi akhir zaman, Nabi yang akan kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak fil yaumil akhir kita semua, khususnya keluarga besar SD Negeri 1 Pamijen yang termasuk akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Suswono atas waktunya pada siang hari ini. Kami diberi kesempatan untuk memberi sambutan karena pada hari ini Pak Suswono akan mempresentasikan tentang aksi nyata dengan tema diseminasi budaya positif. Alhamdulillah Pak Suswono sudah kedua kali sudah melaksanakan presentasinya. Mudah-mudahan dengan aksi nyata ini nanti Pak Sus bisa mempresentasikan dengan lancar, dengan mudah diterima oleh teman-teman, jadi nanti bisa menularkan. Karena ini yang namanya aksi nyata itu kadang susah sekali guru-guru itu untuk mengerjakannya. Itu banyak sekali, nggak tahu kenapa, apa itu karena mungkin males atau masih banyak kendala atau masih banyak yang belum memahami. Mudah-mudahan dengan Pak Sus siang hari ini bisa mempresentasikan aksi nyatanya, bisa nanti harapan kami bisa menularkan, bisa menumbuhkan semangat pada teman-teman semuanya yang di sini khususnya sehingga nanti semuanya dengan adanya guru CGP di SD Negeri 1 Pamijen, semuanya untuk khususnya aksi nyata bisa dikerjakan. Dan harapan kami juga sangat-sangat kami harapkan Pak Sus untuk menjadi CGP-nya itu senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, dan hasil akhir sukses selalu. Dan juga untuk teman-teman semua yang selama ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu ya, Pak Suswono itu sudah banyak berbagi ilmu dari ilmu yang diperoleh dari CGP. Mudah-mudahan bisa menambah semangat Bapak Ibu semuanya, bisa menambah inovasi dan bisa meningkatkan kompetensinya, terutama dalam mendidik putra-putri kita semuanya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Pak Sus tetap semangat dan tetap dan terus berbagi ilmunya dengan teman-teman semua, sehingga nanti teman-teman akan tertarik untuk masuk ke jadi guru penggerak, karena menjadi guru penggerak itu sangat menyenangkan. Itu saja kurang lebihnya.
tetap semangat untuk Paksus dan tetap semangat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qoli, adzanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan guru, yang saya hormati tenaga pendidikan SD Negeri 1 Pamijen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dengan suasana yang cukup panas ya, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam beraktivitas hari ini, yaitu menyampaikan ilmu sebagai kita di negara ya. Namun sebelumnya biar untuk refreshing ya, untuk penyemangat, karena ada ice breaking ya. Biasa ice breaking menyanyikan toet-toet begitu ya, protokol gitu ya. Ini seperti ini ya, misalnya lagunya kodok ngorek nang blumbangan teotek blum blum. Tapi ketika blum posisinya harus di atas ya. Orangnya belum. Tapi kalau ketika teot di bawah ya. Yuk semua yuk. Blum gitu ya. Ayo. 1, 2, 3. Kodok ngorek nang blumbangan. Teotek blum. Ulangi ya, ayo. Siap? Siap. Kodok ngorek nang blumbangan. Teotek blum. Iya, tepuk tangan. Itu jadi salah nih asarna. Terima kasih ya. Ini untuk refreshing. Iya. Inilah terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru serta Ibu Kepala Sekolah telah memberi kesempatan kepada saya pribadi selaku ini sedang melaksanakan tugas, yaitu dalam rangka pelaksanaan aksi nyata untuk melaksanakan JKP. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, baik guru, tenaga pendidikan, termasuk dari komite. Terima kasih yang telah mendukung dengan kegiatan pada hari ini. Di sini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1, yaitu diseminasi budaya positif. Ini adalah yang dipaparkan sendiri itu selaku CGP angkatan 11 di kelas 058 dari Kabupaten Banyumas. Ya. Di sini slide yang pertama, aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi pemahaman dan penerapan oleh saya ya, Suswono, terus JKP angkatan 11 Kabupaten Banyumas ya. Terus dari dokumentasi ini ada dokumen 1, 2, dan 3 dari budaya positif itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Terus kebutuhan dasar manusia. Keempat ada motivasi perilaku manusia. Terus posisi kontrol institusi, keyakinan kelas, segitiga institusi. Untuk yang pertama, perubahan
paradigma belajar. Yang tadinya ini menurut Ki Hajar Dewantara filosofinya mengatakan belajar adalah berpusat pada anak, pada murid. Kita menghamba kepada murid. Jadi kita menuntun, mengarahkan anak ke hal yang positif. Kemudian ada disiplin positif. Seperti kita sudah melaksanakan beberapa aspek kegiatan di SD kita, diantaranya yang sudah setiap hari kita lakukan. Dari hari Senin ada kegiatan religi, yaitu sholat jamaah sampai hari Kamis. Kemudian ada kegiatan masuk dengan tepat waktu dan lain sebagainya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu apa manusia? Ya tentang itu, yaitu ada kebutuhan meliputi ilmu dan lain sebagainya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Jadi disiplin ini motivasi perilaku manusia merupakan salah satu dari budaya positif. Ya termasuk ada posisi kontrol institusi, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Apa sih itu segitiga institusi? Itu meliputi 3 dimensi. Yang pertama nanti ada dipaparkan di slide berikutnya, monggo. Dari belajar dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi, sehingga setiap anak belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita ini sudah sering kali ya, tidak asing lagi apa sih profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 ya, yang kita kenal ada dengan lagunya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Ya. Nah ini dandamin ya, nanti kita baca. Ini. Sebenarnya itu ada. Selanjutnya untuk slide itu ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia ya tadi ya. Terus berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. So, ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi ya, intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik kan hubungan dengan dorongan dari luar. Kalau intrinsik itu datang dari diri kita sendiri. Lebih bagus menggunakan dari intrinsik bukan dari ekstrinsik. Nanti ada pemaparan selanjutnya. Selanjutnya ada dalam budaya kita makna disiplin. Dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya kan ya Bapak Ibu ya? Disiplin menjadi wanita nyaman atau tidak nyaman itu biasanya seperti itu. Selanjutnya disiplin ada 2 ya, ada disiplin positif dan negatif. Di sini tentang disiplin positif. Itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman ataupun hukuman. Itu sering kita hadapi ya, semuanya saja pasti kita menghadapi yang 3 ini.
Kalau enggak tadi ke sebelah sininya ada sini ini. Kita akan menggarisbawahi yang ini dari kata ini ada sokokan, ancaman maupun hukuman. Ini sebenarnya apa ya? Dari ini itu tidak mendidik sebenarnya. Karena apa? Dari kata sokokan itu kita melatih anak berjiwa mengandalkan. Takut itu tinggi. Nanti apa? Dia tidak akan tumbuh kesadaran dari intrinsik. Selanjutnya ancaman, termasuk ancaman pun itu bukan suatu pendidikan atau budaya positif. Karena apa? Anak tersebut ikuti aturan mungkin karena ketakutan, bukan dari diri kita sendiri atau dari intrinsik. Terus masuk hukuman. Jadi yang diharapkan ini budaya positif itu terapkan karena datang dari diri kita, seorang anak tersebut, bukan karena sesuatu baik sokokan, ancaman ataupun hukuman. Kita betul menerapkan, ya. Lanjut. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup atau fisiologi, kasih sayang dan rasa diterima, ketika penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dari bertahan hidup, tentu kita membutuhkan hal yang pertama itu. Kenapa sih kita membutuhkan ilmu? Pasti ada hubungannya dengan bertahan hidup. Kita kenapa harus bekerja? Ada tujuannya. Pasti ke bertahan hidup juga, mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan yang kedua. Kita akan hidup di sekeliling manusia, akan terasa nyaman atau kasih ketika kita diterima oleh lingkungannya. Beda. Kita hidup di lingkungan sekitar, tapi seolah kita diterima, kita akan nyaman apa tidak Bapak Ibu? Tanya bisa ya kita nyaman ya, seperti itu. Selanjutnya untuk penguasaan. Terus ada penguasaan bersama berjalan dengan kemampuan. Kita harus menguasai segala pengembangan tinggi atau keahlian ini kita perlu. Karena kita jangan merasa puas, justru merasa tidak puas dengan yang kita miliki. Dengan kita merasa tidak puas, kita akan terus berpacu untuk meningkatkan pengetahuan kita. Untuk kebebasan adalah kebutuhan yang keempat. Kita bebas menentukan apa yang kita akan capai. Masuk ini kebebasan murid untuk memilih pelajaran, kebebasan murid untuk menentukan metode belajar menginginkan itu termasuk karena seperti ya. Terus kesenangan. Selanjutnya, slide berikutnya. Di sini ada motivasi perilaku manusia, ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama tadi yang jelas sebelumnya itu berkaitan dengan motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tentu semua motivasi punya tujuan. Saya ingin memotivasi si A agar dia semangat belajar. Saya motivasi putranya Bapak atau ingin supaya berprestasi. Semuanya pasti punya tujuan motivasi. Termasuk seorang kepimpinan memotivasi ke karyawan-karyawannya pasti punya tujuan. Di mana tujuannya ada 3. Ya. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan
diri sendiri. Kita lihat dari sini. Ada yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini dari ketiga ini mana yang terbaik? Atau yang terbaik? Kita memberi hukuman ada tujuan. Anak itu bisa mengikuti aturan ada tiga alasan. Yang ini, tengah, yang itu. Tapi ada yang terbaik. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pertama, murid melakukan disiplin. Yang dimaksud ya tadi yang di atas, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini namanya motivasi ekstrinsik, karena datang dari unsur luar. Tuh, saya harus sedang awal kok dihukum, push up. Itu, saya harus mengejar PR, bukan lari keliling lapangan. Itu contoh dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku kudu nilai 100 mengakui hadiah sekam Pak Guru 10.000 contohnya. Itu termasuk apa? Ingin mendapatkan imbalan. Imbalan bukan berarti bentuknya nominal, bisa juga sanjungan ya. Atau penghargaan dari orang lain yang termasuk penghargaan tadi berupa sanjungan atau apa namanya umpan balik gitu. Di sini yang dimaksud dari mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yaitu murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian, ini yang ketiga untuk membandingkan. Yang ketiga, menghindari nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Apa itu? Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini namanya motivasi intrinsik. Jadi menurut Bapak Ibu, dari ketiga ini menurut Bapak Ibu yang terbaik mana? Yang ketiga. Yang ketiga. Alasannya apa itu? Dengan sadar melakukan sesuatu karena dorongan dari orang lain, dari luar. Bisa yang lain? Betul. Yang lain? Mungkin? Mendapatkan Ya. Ya, gitu. Ya, untuk Pak Marso itu karena dari datang dari diri sendiri ya, bukan dari orang lain. Ya, untuk sebagai ini kita beri aplaus ya. Tepuk apresiasi. Very good. Kasih O, kasih W. wow. Keren. Wow, keren. Langsung tangi ya. Si ngantuk langsung. Jangan di wow. Wow, itu ya. Ini termasuk pengalaman saya kayak Bapak Ibu. Ya, saya baca Jangan tuh dari wow jadi tekanan. rakyat ini ya. Oke, jadi memang betul. Bu Rizka, ya bagus ini ya Bu. Saya bisik aja. Yang lain itu ekstrim, walaupun semuanya bagus, tapi lebih terbagus ini karena betul kesadaran loh. Bukan karena ada sesuatu yang datang dari luar ya. Ini dari fisik. Oke Bu. Nah, untuk selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua. Yang tadi ya, formulasi yang tadi yang datang dari ekstrinsik, ya, hukuman dan penghargaan. Itu sebenarnya itu konsep disiplin dengan identitas gagal itu gagal. Anak disiplin karena dua faktor itu mau kita menerapkan disiplin itu gagal, bukan kita berhasil. Oh, anaknya disiplin ya. Itu sebenarnya itu konsep yang salah kaprah atau gagal. Karena apa? Dia disiplin karena Sesuatu imbalan. dua aspek ini, bukan karena datang dari diri kita. Aku jangan punya lah, ditendang lah. Itu apa? Hukuman. Kita adim gentak. Aku teka lah, mau nang Bu Siti dikasih angpau lah. Itu juga kurang bagus ya.
tujuannya itu memang disiplin. Itu apa? Ya siswinya Udinese gagal itu beda dengan yang ada guru, ada tidak tetap melaksanakan sesuatu sesuai aturan. Itu namanya apa? Disiplin positif datang dari intrinsik, bukan dari hal ini. Hukuman itu juga kurang pas, pengarahan juga pas, ya. Itu bisa dikatakan karena terpaksa. betul, tidak datang betul karena kesadaran. Ya. Apa sih itu hukuman? Ciri-ciri hukuman bagaimana? Ciri-ciri hukuman pertama menyakitkan, hukuman push up, termasuk lari ya, hatinya kira sakit apa tidak? Terpaksa. Itu kan sakit. Iya. Terus tidak nyaman, push up pakai kanca-kancane. Isino malu apa tidak? Malu. Tentunya malu ya. Iya malu Pak. Betul. Oh, itu selanjutnya memaksa. Dia menyakitkan. Yang juga karena hukum pasti anak itu melakukan hal itu terpaksa apa tidak karena itu push up tidak sesuai keinginan pasti terpaksa, itu berarti unsur memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Setelah itu akibat dari itu dia apa? Segala ketika melakukan pelanggaran dia tidak akan jujur. Karena Pak aku tuh terus kamu aja, gue aja nyidok nang hukuman. Akhirnya melakukan sesuatu yang bisa juga dia bohong. Kamu tadi yang membuang sampah ya bukan Pak, padahal dia. Karena dia sudah didasari ketakutan nantinya dihukum. Selanjutnya, murid menjadi rendah diri atau minder. Tentunya siapa saja termasuk kita. Setelah kita terkena hukuman, ketika bertemu dengan teman yang sudah melihat kita dihukum, tentunya kita akan menjadi rendah diri apa tidak? Iya. Tentunya akan menjadi diri kita rendah diri atau minder. Ya. Selanjutnya, penghargaan. Ya, tadi hukuman sekarang penghargaan. Ada 5 kriteria penghargaan. Pertama, tidak efektif. Dan itu kalau kita memberi penghargaan sebenarnya itu kurang efektif. Kenapa tidak efektif? Jadi itu hubungan tetap kita memberi tugas anak kalau tidak dikasih uang tidak akan mengerjakan. Siapa yang mengerjakan dapat 100, dikasih hadiah, itu termasuk penghargaan. 100.000 ya Pak. Ya, jadi itu termasuk tidak efektif. Selanjutnya merusak hubungan, sifat iri. Ya, sama-sama tidak memberikan. Satu memberikan penghargaan, satu tidak. Ini, ulang ya. Terus sono pelit. Nggak ngasih permen. Termasuk, betul, pelit itu perlu. Itu termasuk rasa iri teman yang lain. Bisa juga diantara sama-sama murid. Aku tulis 100 tulis 10 diweih, sama-sama dikasih, tetap ada rasa iri. Nilai dia kasih harganya sama tapi nilainya beda. Tuh, lalu dari segi nilainya juga beda. Bisa juga karena penghargaan itu mempengaruhi orang berbuat ya karena tidak ada dorongan dari diri kita, dari diri dalam diri orang itu. Ya karena sesuatu yang datang dari luar ya. Selanjutnya mematikan kreativitas. Dengan diberikannya penghargaan, orang itu tidak akan berkreatif. Nah, kalau tidak dikasih penghargaan ya istilahnya anak itu statis ya, diam di tempat. Sebelum dikasih penghargaan diam di tempat. Beda dengan datang dari kesadaran kita sendiri. Ada orang atau tidak orang, saya ingin melakukan hal itu yang terbaik, yaitu itu namanya intrinsik. Beda. Saya melakukan ini karena ada bu guru. Saya melakukan ini karena ada guru. Itu berarti tidak memunculkan atau mematikan kreativitas.
Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Dapat kamu manut sampai ranking 1. Bejut nilainya, rankingnya jelek, itu masuk misalnya. Terus merampas hak menghargai dirinya, ya, merampas hak menghargai dirinya. Sebenarnya kalau kita dikasih penghargaan itu sebenarnya itu merampas hak yang ada pada anak itu. Karena apa? Dia ingin bekerja selama ada apa caranya? Ada perintah. Itu ya, merampas hak menghargai dirinya. Berarti sama saja dia tidak menghargai dirinya sendiri. Dia mau melakukan karena ada sesuatu. Tetapi orang yang bisa menghargai diri itu orang yang berkreativitas. Ada atau tidak ada orang yang kita caranya kita hormati lah ya. Tetap kita beraktivitas. Ada atau tidak ada. Ya, lanjut. Terus konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi gagal sekarang sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Ya. Konsekuensi. Pertama, penguatan jangka pendek. Ya. Yang kedua, perlu monitoring keberlanjutan. Terus yang ketiga, stimulus respon. Keempat, murid menghormati peraturan. Kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Keenam, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sementara untuk restitusi atau konsep disiplin, 1, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini restitusi. Terus yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Kelima, murid bersemangat. Dari penguatan jangka pendek. Konsekuensi ada 6, restitusi ada 3. Seperti kemarin, saya sudah melakukan kegiatan restitusi, itu penanganan 2 kasus. Yang pertama, kasus putranya Pak Ratno, rumahnya depan SD, tapi terlambat itu Pak Ratno. Itu pertama saya melakukan restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memvalidasi hal yang salah. Dan yang ketiga, pernyataan keyakinan. Itu proses dari restitusi. Ya. Jadi ya, lanjut. Kita bahas tentang pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Jason ya, 2004. Ciri-ciri restitusi, ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Ini dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan sendiri ya. Pembahasan lanjut.
Ini dari hukuman, konsekuensi, restitusi ada perbedaan. Contoh kasus siswa sering terlambat datang ke sekolahan. Dari hukuman, guru menghukum dengan bernyanyi 10 lagu nasional, itu termasuk jenis hukuman. Ibu Anto, karena kamu telat, sekarang silakan nyanyi Garuda Pancasila 5 kali. Itu termasuk jenis hukuman. Itu kalau menurut Bapak Ibu baik apa tidak? Tidak ya, karena bukan itu termasuk budaya positif yang gagal itu ya. Beda yang sukses tadi ada restitusi termasuk konsekuensi ya. Nah, terus siswa membersihkan toilet. Selanjutnya siswa berlari mengelilingi lapangan. Ini contoh hukuman. Gara-gara telat, anak suruh berkeliling lapangan. Masuk hukuman. Yang berikutnya itu konsekuensi. Contohnya ini, guru memberi konsekuensi untuk siswa yang terlambat, tidak ada pengulangan penjelasan materi dan dia otomatis tertinggal penjelasan dari guru. Ulangan sudah dijalankan 30 menit, ada siswa yang telat. Ya sudah, ikuti seadanya. Tidak harus mengulang dari awal. Itu termasuk konsekuensi. Itu juga kurang pas ya. Selanjutnya yang contoh yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati guru. Ini tegas dan siswa menghormati guru. Selanjutnya ini yang terbaik adalah dengan restitusi. Pertama, guru menanyakan keyakinan kelas yang tadi saya sampaikan, atau di sekolah dirinya, dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Misalnya seperti ini, ketika mengidentitas masalah. Halo Andi, ini tadi Pak Guru mendapatkan laporan dari ketua. Benar ya, kamu tadi bertengkar dengan si Ana ya? Itu termasuk mengidentifikasi masalah. Selanjutnya apa? Langkah yang kedua ada memvalidasi dari yang salah. Terus ini, kamu itu pasti punya alasan. Kenapa kamu dengan sama ini? Oh ini loh, ini kelas saya sedang duduk di cubit. Jadi masuk dalam memvalidasi hal yang salah. Nah, ini yang terakhir itu tentang pertanyaan tentang keyakinan kelas. Kalau seperti itu kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Apa yang kamu langgar? Ini loh menghargai orang. Betul. Yuk masuk, nanti kita akan jelaskan slide keduanya, termasuk pertanyaan keyakinan. Ya. Nah. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Itu apa? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Untuk penghukum ya, seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun. Atau karena kamu telat, sekarang silakan kamu membersihkan WC. Sudah menggunakan ada. Ya, itu masuk hukuman. Untuk nomor yang kedua, pembuat merasa bersalah. Misalnya deh, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Panto, kenapa kamu lambat? Ini nanti kalau kamu sendiri, nanti Pak Guru yang di barisan lagi ke sekolah. Kasihan nggak sama Pak Guru? Jadi anak itu merasa bersalah. Jadi
kita ini akan menentukan mana yang terbaik. Selanjutnya, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Misalnya seperti ini. Nggak apa-apa lah Anto, yang penting kamu terus semangat ya. Kita harus kuliah ya. Jadi kayak berkomunikasi dengan teman. Nggak apa-apa, tapi kamu harus tetap belajar. Nah, contoh untuk pemantauan. Memantau atau berarti mengawasi. Contohnya seperti ini. Posisi kontrol kita ya, yang memantau. Anto, tadi Pak Guru perhatikan kamu tadi ini ya melompat dinding ya. Itu betul apa salah? Itu masuk posisi kontrol selaku pemantau. Kemudian manajer. Guru selaku manajer. Respon yang menunjukkan manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan diri. Tadi yang kita gunakan institusi itu manajer. Dengan diakhiri, oke kalau seperti itu, setujukah apa yang kamu lakukan keyakinan kelas depan untuk agar hal tersebut tidak terulang lagi? Saya akan bersabar dan ketika teman saya akan menjadi saya akan lakukan begitu. Terus, oke, itu termasuk salah satu dari ini posisi kontrol kita selaku manajer. Jadi dari 1 sampai 5 yang terbaik mana tuh? Penghukuman atau membuat merasa bersalah teman atau pemantau manajer? Menurut Bapak Ibu? Teman. Ayo. Bu Neni yang mana Bu Neni? Oh, berisika teman? Saya teman aja lah. Terus? Pak Komiter. Ini ya. Seperti ini. Dari ini kita yang lebih adalah manajer. Kenapa? Jadi selain ini, jadi anak itu merasa nyaman. Karena kalau teman, ya anak akan melakukan sesuatu ketika ada kita. Ketika beda orang, dia ini apa? Ya seperti biasa. Tapi ketika dengan orang yang seolah teman akan manut dan sebagainya. Tapi misalnya begini saya orang manut, kalau berisika berarti itu teman itu nggak pas saya rasa. Tapi yang namanya manajer, siapa saja itu akan sama. Contohnya tadi ada masalah tadi peran kasus. Jadi pertama dengan cara 3 langkah. Yang pertama tadi ya kita ulang-ulang terus mengidentifikasi masalah. Yang kedua memvalidasi dari yang hal yang salah. Yang ketiga pertanyaan keyakinan. Jadi manajer adalah dengan cara biasa menggunakan restitusi untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus ini. Siswa membolos dari jam pembelajaran, dari penghukuman, patuhi aturan sekolah lalu berlari keliling lapangan. Itu contoh, itu kalimat hukuman. Patuhi aturan sekolah lalu berlari keliling lapangan. Bentuk yang kedua, posisi kontrol selaku pembuat terasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu? Itu kalimat pembuat rasa. Nanti kalau begitu Pak Guru yang diimpar sama ibu kepala sekolah loh. Jadi nanti anak itu merasa bersalah. Selanjutnya ini Noven nih, Buriska. Teman, ayolah yang patuh. Buat apa bolos? Buat bu guru. Bahwa kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Tidak apa-apa, kali ini salah.
Teman-teman, ini Bu Rizka, ya Bu? Iya, Pak. Ayolah yang patuh. Buat apa bolos? Buat Bu Guru bangga kali ini. Kamu tidak apa-apa, kamu salah. Aduh. Oke. Ya. Selanjutnya, pemantau. Kamu sudah melanggar apa? Ini contohnya kalimatnya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Atau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya kamu melakukan itu? Itu dari pemantau. Manajer. Kalau manajer itu kalimatnya apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Berarti anak itu berpendapat. Jadi anak itu seolah-olah berdiskusi dengan guru. Jadi nanti guru itu menanyakan, terus siswa ditanya, menjawab kenapa, terus solusinya bagaimana, terus itu betul apa tidak. Nanti anak yang jawab. Berarti kamu sudah melakukan itu betul apa salah? Salah. Ini anak itu tanpa sadar mengakui kesalahan. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oh, kita menggunakan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Terus pertanyaan kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 pemotor? Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Oke. Sini ada contoh guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Ya, ini hasil keyakinan kelas saya tempelkan di majalah dinding. Keyakinan kelas 6. Ini kurang jelas ya nih. Ini ada, kalau ini ada pertama religius, disiplin, ini kreatif, ada gotong royong, apa sini? Ini keyakinan kelas 6. Selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ada 6 aspek. Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja akan mudah diingat. Terus yang ketiga, berupaya pernyataan universal. Keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kelima, dibuat dalam bentuk positif. Keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan membuat. Oke. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini ada di sini, diawali dari ini. Pertama, mengidentifikasi masalah. Terus yang kedua, validasi hal yang dari hal yang salah. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan. Di sini ada menstabilkan ya, 2 menit. Yang pertama itu posisi tadi kalimatnya ya. Yang pertama itu menstabilkan, belum identifikasi ya, menstabilkan identitas. Menstabilkan itu yang pertama. Assalamualaikum. Maaf ya Pak Sus telat. Mau ngomong lagi dulu. Boleh deh di sini. Direkam ya? Enggak, Bu.
Selamat datang Bu Kepala Sekolah ini ya Bu. Mendahului Bu Kepala Sekolah. Ini. Karena teman-teman mungkin ada lain sih Bu dari sini. Oke, maturun Ibu KS yang saya hormati. Ini 3 langkah segitiga institusi ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Yang pertama, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini misalnya kayak kemarin saya sudah penanganan kasus yang terlambat dan kasus Kania yang paling bertengkar dengan Alif. Ini saya tanyakan kalimatnya seperti ini misalnya. Maaf Kania, Bapak kemarin mendapatkan laporan dari ketua kelas. Benar ya kamu kemarin ribut sama Alif ya? Itu adalah bentuk dari menstabilkan identitas. Kemudian apa langkah yang kedua, masuk ke langkah 2. Validasi tindakan yang salah. Apa? Semua perilaku memiliki alasan. Oh, benar. Kalau memang itu berarti ya wajarlah. Ini Kania, tidak. Mengapa kamu melakukan hal itu? Tentunya ada alasannya. Kenapa kamu sampai ribut sama dengan Alif? Oh ini loh, Pak. Habis setiap ada tugas PR selalu nyontek saya. Saya marah yang hasil kerja sendiri contek. Tuh, berarti memasuki validasi tindakan yang sah. Selanjutnya masuk ke yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, beda Kania. Menurut Kania, udah tindakan yang Kania lakukan itu sudah sesuai atau melanggar keyakinan kelas apa tidak? Jawabannya apa? Melanggar apa? Apa yang keyakinan kelas yang Kania langgar? Tidak menghormati teman. Tuh berarti ini terus agar ini untuk keyakinan kelas kedepannya agar tidak terjadi pelanggaran, apa yang kamu lakukan? Saya akan melaporkan ketika teman saya menyontek, saya laporan ke bapak atau ibu guru. Oke, kalau begitu sepakat dengan itu, sepakat. Oke, kalau sudah, nanti Pak Guru akan berkoordinasi dengan orang tua agar nanti kegiatan itu tidak terjadi lagi. Silakan ke kelas lagi. Itu misalnya berarti ini dari menanyakan keyakinan. Itu cara penanganan kasus. Jadi adalah kita lebih bagusnya itu kita selalu di posisi control manager dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke. Nih contohnya, cuma yang nanti bisa dilihat di YouTube itu ada paparannya, Pak. Iya. Cuma ini enggak ada suaranya ya Bu. Ini contoh kedua. Ini tadi Kania itu kasus yang pertama itu terjadi keributan antara Kania dan Alif karena nyontek. Nah, gitu. Ini kalau Wirda, ini kasus sering terlambat ke sekolah. Lanjut. Terima kasih kepada teman-temanku. Ini tadi adalah budaya positif. Dari pembicaraan tadi kita dapat mengambil kesimpulan ya, bahwa budaya positif itu ada beberapa macam tadi ya. Dilihat dari masih kontrolnya. Kalau yang terbaik itu kita selaku manajer. Caranya kita apa? Gimana caranya? Menggunakan segitiga. Seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan
dapat dengan kita semua untuk mengevaluasi kita dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya ini jadi budaya positif mari kita ditingkatkan lah ya, budaya positif yang sukses ya, bukan budaya positif yang gagal ya. Kenapa? Kalau budaya positif yang gagal itu tadi ya, karena hukuman atau itu malah patuhnya hanya saat ada guru. Beda dengan yang budaya positif yang sukses, yaitu dengan tadi menggunakan restitusi. Itu betul datang dari intrinsik, datang dari kesadaran. Ada orang yang kita hormati atau tidak ada ketika kita melakukan, selalu beraktif, selalu berkreatif. Ada orang tua atau tidak, ada guru atau tidak, akan melakukan hal yang terbaik. Jadi kita dengan ini semoga pada kita hari ini manfaatnya akan membuat diri kita menjadi guru-guru yang berbudaya positif, yang baik, yang unggul. Kemudian dengan kita mampu mengubah hal yang selama ini kita anggap pas, ternyata masih ya, bukan hal yang salah, masih perlu pembetulan ya. Oh ternyata selama ini kita belum pas ya menangani kasus anak. Jadi itu sebagai bapak ibu, manfaatnya ikut ini banyak banget. Coba itu ternyata ini kita itu apa sih budaya positif. Selama ini kita ini ya menganggap bahwa yang kita lakukan selama ini kita sudah betul ya, ternyata masih kurang pas. Walaupun kita betul awalnya itu niatnya ya bagus untuk anak disiplin, cuma ininya kurang pas saja. Maka ada yang bagus lagi itu tadi ya manajer. Itu ibu kepala sekolah, ya terima kasih Bu kesempatan pada hari ini untuk mendesiminasikan aksi nyata sebagai saya itu pada modul terakhir 1-4 nanti, karena akan maju ke modul kedua, karena CPN hanya 3 modul 1, 2, 3 yang insya Allah akan berakhir Desember. Terus kemudian kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih karena saya menyita pikiran Bapak Ibu yang harusnya lagi santai-santai. Saya ini ya suruh kumpul ya. Terima kasih. Tidak ada kekurangan dari saya, berarti saya minta maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sekarang coba kita pikirkan. Tindakan Kania mendobrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Pak. Coba, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya, betul ya. Menghormati antar teman. Menghormati antar teman apakah penting?
Penting, Pak. Menurut Kania kalau penting, keyakinan apa yang kamu lakukan saat kamu marah? Harus lebih bersabar. Ya betul ya. Sekarang Kania bersedia untuk memperbaiki masalah ini. Bersedia, Pak. Dengan cara apa kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan akan menahan emosi saya. Kalau ada yang menyontek, saya akan melaporkan kepada Bapak dan Ibu. Ya betul sekali tindakan Kania. Ya. Sekarang silakan Kania bisa kembali ke kelasnya. Ya, terima kasih, Bro. Ya, sama-sama. Lalu tindakan apa yang kamu lakukan pada Alif? Saya maki-maki tanpa sadar saya mendobrak meja. Oh begitu. Kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. Apa? Iya, Pak. Masa saya harus diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan PR, tapi Alif dengan seenaknya menyontek. Tidak bisa sendiri. Ya wajarlah kalau kamu marah karena kamu tidak rela hasil pekerjaanmu dicontek oleh Alif begitu saja ya. Tapi Pak Guru sangat menghargai tindakanmu. Kamu tidak melakukan hal yang buruk, misalnya menendang atau memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan Kania mendobrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Pak. Coba, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya betul ya, menghormati antar teman. Menghormati antar teman apakah penting? Penting, Pak. Menurut Kania kalau penting, keyakinan apa yang kamu lakukan saat kamu marah? Harus lebih bersabar. Ya betul ya. Sekarang Kania bersedia untuk memperbaiki masalah ini. Bersedia, Pak. Dengan cara apa kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan akan menahan emosi saya. Kalau ada yang menyontek, saya akan melaporkan kepada Bapak dan Ibu. Ya betul sekali tindakan Kania. Ya. Sekarang silakan Kania bisa kembali ke kelasnya. Ya, terima kasih, Bro. Ya, sama-sama. Siang Wirda. Siang, Pak. Wirda, tadi Pak Guru mendapatkan laporan dari guru piket. Ia mengatakan bahwa Wirda sering terlambat ke sekolah ya. Iya, Pak. Seingat Wirda sudah berapa kali terlambat sekolah? 4 kali, Pak. 4 kali. Nah, menurut Wirda itu merupakan kesalahan apa bukan? Iya, Pak. Baik Wirda, berbuat kesalahan itu manusiawi. Kita ambil pelajarannya dari kesalahan itu ya. Dan kita berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Baik Wirda, kita bersama-sama cari solusinya ya. Iya, Pak. Oke. Wirda sering terlambat. Pasti punya alasan. Mengapa sih Wirda sering terlambat? Karena sering begadang dan main handphone sampai malam, jadi kurang tidur, Pak. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah disepakati? Tahu, Pak. Datang ke sekolah terlambat. Itu sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Tidak. Menurut Wirda, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Disiplin. Oh iya, menurut Wirda nih, disiplin itu penting apa tidak ya? Penting, Pak, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Iya betul ya. Menghargai waktu itu penting dan bermanfaat ya.
Misalnya kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Kemudian pekerjaan tidak menumpuk dan tidak kalah penting, bisa menumbuhkan rasa peduli. Ya Pak, saya menyesal sering terlambat. Saya mohon maaf. Ya, itu sudah bagus. Wirda sudah berani mengakui kesalahan dan minta maaf. Nah, ini Wirda untuk kedepannya apa yang kamu lakukan agar Wirda tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya tidak akan begadang lagi dan tidak bermain handphone sampai larut malam lagi, supaya tidak terlambat ke sekolah Pak. Baiklah Wirda, sekarang Wirda sudah menemukan solusinya. Nanti Pak Guru akan berkoordinasi dengan orang tuamu, ya. Terus sekarang silakan Wirda bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024. Bertempat di SD Negeri 1 Pamijen, Korwil Jam Sokaraja. Pada kegiatan ini dihadiri oleh 12 peserta, yakni kepala sekolah, guru sebanyak 9 orang, karyawan 1 orang, dan komite sebanyak 1 orang. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan kelas bersama siswa kelas 6 SD Negeri 1 Pamijen. Siswa sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SD Negeri 1 Pamijen, Korwil Jam Sokaraja. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Rencana perbaikan. Rencana saya ke depan akan terus berinovasi dan termotivasi dalam menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan nyaman. Dan berpihak kepada murid agar nantinya dapat menuntun murid berkembang sesuai dengan kodratnya. Selain itu, saya juga akan melakukan refleksi dari seluruh praktik atau penerapan budaya positif yang sudah dilakukan untuk melihat apa saja hal-hal yang perlu untuk dibenahi dan dikembangkan ke depannya. Sehingga budaya positif ini bisa benar-benar tercipta di sekolah kami dan mempunyai pengaruh positif juga ketika berada di luar lingkungan sekolah.